Hai Sobat Makan. Di video kali ini Mimin ingin melanjutkan alur cerita manga One Punch Man Season 3 pada chapter 90. Dan bagi sobat yang ingin melihat manga One Punch Man Season 3, sobat bisa lihat playlist yang ada di channel ini. Dan sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter 90 dengan judul Setelah Pesta dengan Orang-orang Terkuat di Dunia. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan banyak hal-hal konyol yang ada di rumah penginapan Saitama yang sempit, serta terungkapnya kondisi Garo yang dengan mustahil dapat selamat dari serangan monster. Bagaimana alur cerita pada manga chapter 90 ini? Mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan sosok Garo yang sudah bangkit sedang menuju ke markas asosiasi monster. Nampaknya Garo ingin balas dendam kepada Royal Reaper karena telah mengalahkannya pada pertempuran terakhirnya. Garo memasuki salah satu pintu masuk menuju markas asosiasi monster. Tanpa rasa takut, Garo melangkah dengan pasti menuju ke dalam markas asosiasi monster, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Namun nampaknya keberadaan Garo diketahui oleh Gyuro-Gyuro melalui kekuatan espernya. Gyuro-Gyuro mendeteksi keberadaan makhluk asing yang masuk ke dalam markas. Namun Gyuro-Gyuro hanya mengetahui sebatas itu, tidak dapat mengetahui bahwa yang datang itu adalah Garo. Kemudian Gyuro-Gyuro memberitahu kepada monster yang ada di dekatnya dan berkata kepada mereka, "Hei, pengawal monster nokturnal, ada yang datang ke markas ini. Hampiri dia. Kalau dia monster, antar dia ke sini. Kalau bukan, kalian boleh perlakukan sesuka kalian," kata Gyuro-Gyuro. Dengan senang hati para monster menuruti instruksi dari Gyuro-Gyuro dan scene berpindah ke kediaman Saitama. Malam hari telah lewat dan berganti pagi yang cerah. Nampaknya King belum sadar dari pingsannya semalam. "Hei, kau mau tidur sampai kapan? Ini sudah pagi," kata Saitama. Dan King pun bangun dari pingsannya. Nampaknya ia tidak sadar dengan apa yang telah terjadi padanya. Lalu Saitama menjelaskan kepada King jika semalam ia pingsan karena rebutan daging. Di dalam rumah Saitama nampaknya hanya terdapat King dan Saitama saja. Setelah makan malam selesai, Saitama langsung mengusir mereka semua dan Genos yang rusak parah oleh Dr. Kuseno. King lalu permisi untuk pulang dan meminta maaf kepada Saitama karena ia telah menginap di rumahnya Saitama. Sambil pergi, Saitama meminta tolong King untuk sekalian mampir membuang sampah karena tempat pembuangan sampah letaknya sangat jauh dari rumah Saitama. King pun lalu melangkah keluar sambil membuang sampah. Ketika di tengah perjalanan, ia menyadari jika suasana di kota Z sangatlah nyaman. Pagi yang cerah tanpa suara mobil dan orang ribut. Semenjak banyaknya monster yang sering muncul di kota Z dan menyerang warga, akhirnya banyak warga yang meninggalkan kota Z dan pindah ke kota sebelah. Sepertinya hanya tersisa Saitama dan Genos saja yang berani tinggal di reruntuhan kota Z. Lalu King keluar dari dalam pagar pembatas yang di sana terdapat banyak sekali rambu-rambu larangan masuk, kawasan berbahaya dan lain-lain. King membuang sampah titipan Saitama dan pulang menggunakan kereta api menuju apartemennya. Setelah sampai di apartemennya, King nampaknya telah ditunggu dua orang berjas serba hitam dari asosiasi pahlawan di depan apartemennya. Dengan kegirangan mereka berdua berkata kepada King, "Syukurlah Tuan King, kami telah menanti kepulangan Anda. Kami mencari Anda sepanjang malam karena tidak bisa menghubungi Anda," kata salah satu dari mereka. Kemudian King berkata jika alat komunikasinya telah rusak saat pertempuran melawan Mukadechoro. Lalu King menjelaskan jika ia berasal dari kota Z semalam. Mereka juga bertanya tentang noda yang berada di baju King. Dan konyolnya, mereka beranggapan jika noda tersebut berasal dari hasil kerja lembur King semalam menghabisi monster. Padahal kenyataannya ya, itu adalah noda nabe yang muncrat akibat saat rebutan daging di rumah Saitama. King terpukul dan pingsan. Dengan sigap dan terkupuh-kupuh karena merasa bersalah telah mengganggu King dan pekerjaan pahlawannya, utusan dari asosiasi pahlawan itu berkata, "Tuan King, mohon maaf, kami meminta bantuan Anda sehabis bekerja lembur semalam. Apa Anda bersedia datang ke pusat asosiasi pahlawan bersama kami?"
Mari kita tinggalkan kisah King dan segala kerahasiaan yang ia pendam itu. Kita beralih ke dalam markas Asosiasi Pahlawan. Terdapat Narinki, salah satu orang penting di Asosiasi Pahlawan yang sedang duduk termenung dan memegangi kepalanya dengan penuh cemas. Nampaknya ia masih berharap besar kepada pasukan Power Rangers-nya yang ia kirim dengan pakaian tempur canggih untuk menyelamatkan anaknya, yaitu Waganma. Padahal pemimpin dari pahlawan swasta Narinki, Tongra, sudah berjanji kepada Narinki untuk menghubunginya selama 2 jam sekali untuk mengabarkan situasi dan kabar dari Waganma. Namun kenyataannya hal itu tak kunjung terjadi. Di tengah kebimbangan dan kepusingan yang melanda dirinya, Narinki dihampiri oleh Sekingar. Sekingar melihat jika Narinki tidak tidur semalam dan ia menyuruh Narinki untuk beristirahat di ruang istirahat untuk berbaring sejenak. Narinki yang ketakutan akibat pasukannya yang ia kirim sepertinya mengalami kekalahan dengan begitu cepat, khawatir jika Asosiasi Monster benar-benar kuat, dan ia takut bagaimana jika monster datang dan menyerang dengan membabi buta. Mendengar ketakutan dari Narinki, Sekingar berkata, "Jangan khawatir, seperti yang saya bilang sebelumnya, kami pasti menolong putra Anda. Tolong percaya pada Asosiasi Pahlawan," kata Sekingar yang meyakinkan Narinki. Mendengar perkataan Sekingar itu, Narinki tak langsung mengiyakannya. Ia belum bisa percaya 100% memasrahkan keselamatan putranya kepada Asosiasi Pahlawan. Terbukti di depan matanya sendiri, ia melihat pahlawan kelas S Metal Bat yang kalah dengan mengenaskan di tangan Garou. Narinki memohon-mohon kepada Sekingar untuk berupaya penuh untuk menolong anaknya. Ia bersedia membayar berapapun agar Waganma dapat selamat. Dan tiba-tiba muncul suara yang menyebabkan Sekingar dan Narinki menoleh ke arah sumber suara tersebut. Tidak perlu membayar. Orang yang melakukan sesuatu karena uang adalah orang yang lebih lemah daripada uang. Nampaknya itu adalah suara dari pahlawan kelas S yang datang ke ruang Sekingar dan Narinki berada. Nampak terlihat Flashy Flash, Dark Shin, Tatsumaki, Zombie Man, Atomic Samurai, Buri-Buri Prisoner, Jill Emperor, serta Pigat. Para pahlawan kelas S nampaknya datang untuk rapat menyusun strategi operasi penyelamatan Waganma dan membasmi Asosiasi Monster. Lalu Tatsumaki berkata kepada Narinki dengan percaya diri, "Tenang saja Om, dan tidurlah sekarang. Semua sudah selesai saat kau bangun nanti," kata Tatsumaki. Melihat rasa percaya diri yang besar dari para pahlawan kelas S, Narinki pun luluh dan percaya akan kekuatan dari para pahlawan. Kemudian rapat para pahlawan pun dimulai dengan rapat dipimpin oleh Jill Emperor. Dari hasil pengamatannya, Jill Emperor menemukan banyak pintu masuk ke dalam Asosiasi Monster. Dan untuk menyerbu markas Asosiasi Monster, mereka akan masuk secara bersamaan namun dengan pintu masuk yang berbeda-beda. Lalu Jill Emperor memberikan GPS untuk semua anggota agar mereka tahu lokasi satu sama lain. Dan Jill Emperor pun mengingatkan jika jangan berlama-lama terlibat dalam pertempuran karena keadaan Sandra yang mungkin tidak baik saat ini. Dan Jill Emperor memposisikan pahlawan kelas S atau pahlawan pendukung untuk berada di luar markas Asosiasi Monster untuk menyerang monster yang keluar dari markas Asosiasi Monster. Terkait pahlawan pendukung, merupakan tugas Sekingar untuk mengumpulkan pahlawan pendukung. Gunanya para pahlawan pendukung ditugaskan untuk melawan monster dengan level bencana harimau. Lalu Tatsumaki bertanya apakah Sekingar mengajak Fubuki, dan Sekingar pun menjawab jika ia juga mengajak Fubuki karena kekuatan tempur Fubuki cukup bisa diandalkan untuk mensukseskan operasi ini. Namun Tatsumaki melarang Sekingar untuk mengajak Fubuki dan mencoret Fubuki dari daftar nama pahlawan pendukung karena Tatsumaki mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Dengan terpaksa dan keringat dingin, Sekingar pun menuruti kemauan Tatsumaki dan akan menelpon Fubuki untuk tidak perlu ikut dalam operasi ini. Dan Shin pun berpindah ke dalam markas Asosiasi Monster. Nampak Royal Reaper yang menghampiri Tareo dan Waganma di dalam sel penjara. "Pagi, apa kau sudah menjadi anak yang baik? Aku datang menjemputmu," kata Royal Reaper. Sontak hal itu mengagetkan mereka berdua. Namun hanya Tareo yang akan dibawa oleh Royal Reaper untuk dibawa bermain bersamanya dan meninggalkan Waganma di dalam sel sendirian. Shin berpindah lagi sob. Para monster yang disuruh Gyoro-Gyoro untuk menghadapi orang asing yang datang di dalam markas Asosiasi Monster dibuat tewas semua dan menyisakan jasad dan darah di mana-mana. Nampak jika fisik Garou benar-benar hebat. Terbukti ia dapat pulih setelah dikalahkan Royal Reaper dan berhasil mengalahkan monster yang menghadangnya. Berpindah di tempat lain, nampak Royal Reaper sedang bersenang-senang dengan Tareo di dalam satu ruangan.
Royal Reaper menggores pipi dari Tareo dengan pedangnya dan menikmati jeritan serta rasa takut Tareo itu untuk kesenangannya. Dengan ancaman dan goresan pedang yang dilakukan oleh Royal Reaper di tubuh Tareo, nampak jika Royal Reaper sangat menikmati aksi tersebut. Dan tiba-tiba ketika Royal Reaper ingin memotong lidah dari Tareo, muncul sosok dari balik tembok dan langsung menyerang Royal Reaper dengan sekali pukulan. Dan Royal Reaper pun kalah dengan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Nampak sosok yang mengalahkan Royal Reaper tersebut adalah Garou, yang berhasil membalaskan dendamnya kepada Royal Reaper. Tak hanya kepala Royal Reaper yang terlepas, Garou juga menghancurkan tubuh dari Royal Reaper dengan jurus aliran air pemecah batu yang diajarkan oleh Silver Fang. Kemudian Garou mengajak Tareo untuk pergi sesegera mungkin dari markas asosiasi monster. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh monster Kroco yang kemudian menyerang mereka. Dengan cekatan, Garou menyerang kedua monster tersebut. Kemudian tanpa diduga-duga, Garou lalu memakan bagian dari monster yang barusan ia kalahkan. Ia memakan monster itu untuk memulihkan energinya agar tetap bertahan hidup. Kemudian mereka berdua kembali meneruskan perjalanan mereka untuk keluar dari markas asosiasi monster. Namun karena masih kecil dan tidak memiliki tenaga yang kuat, Tareo tidak dapat berlari dengan cepat dan sempat tertinggal dari Garou. Kemudian karena teringat sesuatu, Tareo kemudian berhenti dan berkata kepada Garou jika sebenarnya ada satu anak lagi yang disandera oleh asosiasi monster. Dan Tareo ingin Garou menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut, Garou mengatakan jika ia tak peduli dan menjelaskan kepada Tareo jika ia salah paham kepada sikap Garou yang menyelamatkannya, melainkan untuk balas dendam kepada Royal Reaper. Dan tiba-tiba dari balik Tareo, Garou melihat sosok monster yang tinggi besar berbentuk layaknya anjing dengan 6 mata yang menyala serta air liur yang terus keluar dari mulutnya. Monster itu bernama Rover, yaitu salah satu dari eksekutif asosiasi monster. Garou memperingatkan kepada Tareo untuk tidak membuat gerakan tiba-tiba dan melangkah secara perlahan ke arah Garou. Kesini nak, pelan-pelan, selangkah demi selangkah, pelan-pelan saja, jelas Garou. Dan tiba-tiba manga One Punch Man chapter 90 ini pun berakhir. Kampret, padahal sudah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.